Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak ibu yang ibu sayangi semuanya dalam keadaan sehat. Dan ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Sedangkan muatan tematiknya itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menggunakan huruf kapital pada identitas diri. 2. Siswa mampu menggunakan tanda titik dalam kalimat. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan tanda titik pada penulisan waktu. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat kalimat tanya berdasarkan tes atau gambar yang diamati. Sedangkan nilai keislaman yang berhubungan dengan tema 8 ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang sama-sama kita amati. Di sini ada teks percakapan antara Udin dengan kakaknya. Sekarang kita baca sama-sama ya. Ini kakak yang berbicara. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Lalu Udin pun menjawab, benar Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Dari percakapan ini kita bisa melihat apa isinya. Ternyata mereka membicarakan tentang keamanan dan keselamatan dokumen keluarga. Karena dokumen ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan itu kalau tidak kita pelihara bisa hilang atau dicuri orang lain. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada huruf kapital. Coba, huruf kapital dik. Di sini karena dik ini panggilan untuk adik dan dia berada di awal kalimat, makanya ini menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga ada kata jika. Ini juga menggunakan huruf kapital karena dia awal kalimat. Dokumen juga di sini awal kalimat D-nya gunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sekarang kita lihat untuk jawaban dari Udin ketika menjawab pembicaraan dari kakak.
Nah, sini benar. Benar ini adalah awal kalimat. Nah, dia menggunakan huruf besar. Nah, sekarang di sini kak. Kak di sini tidak menggunakan, tidak di awal kalimat. Tapi di sini adalah panggilan sapaan untuk kakaknya Udin. Ya, pengganti nama orang. Nah, dipanggil dengan kakak. Ini harus menggunakan huruf kapital. Dan ini karena kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital. Sekarang kita perhatikan lagi salah satu contoh. Di sini ada kartu pelajar. Kartu pelajar merupakan salah satu dokumen yang penting. Nah, untuk penulisan kartu keluarga bisa semuanya menggunakan huruf kapital. Kartu pelajar SD Nusantara. Ini semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan untuk nama orang. Pada kartu pelajar ini, ternyata kita lihat mutiara semuanya menggunakan huruf kapital. Kalau seperti ini boleh. Kalau cuma M-nya saja yang huruf besar, kemudian yang lainnya huruf kecil, itu juga boleh. Kemudian kita lihat lagi penulisan nama kota Jakarta. J-nya huruf besar. Jalan, J-nya huruf besar. Kemudian nama jalannya juga huruf besar. Sekarang kita teruskan untuk teks percakapan. Di sini ada dialog beberapa orang. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Lani berkata, Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita letakkan atau kita tempelkan namanya? Edo pun berkata, ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Udin pun berkata, baiklah, namaku Udin, kakakku bernama Mutiara, ibuku bernama Fatima, ayahku bernama Rahmat. Benny pun berkata, kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu. Nah, sekarang di dalam dialog ini kita bisa melihat penggunaan huruf kapital. Huruf kapital yang pertama itu digunakan untuk awal kalimat. Di sini kita bisa melihat awal kalimat, misalnya sini ide. Kemudian orang, ini karena awal kalimat, maka huruf pertanyaan gunakan huruf kapital. Kemudian baiklah, B-nya huruf kapital, nama juga huruf kapital. Kemudian Udin ini nama orang, walaupun dia tidak di awal kalimat, tapi karena nama orang itu menggunakan huruf kapital. Kemudian kakakku, K ini karena huruf pertama awal kalimat. Mutiara ini nama orang. Ibuku ini awal kalimat. Fatima itu nama orang. Ayahku, A-nya ini awal kalimat, huruf kapital. Rahmat itu nama orang. Kemudian kalau K-nya karena awal kalimat, S sebutkan ini juga awal kalimat. Udin ini di samping awal kalimat dan dia juga nama orang, makanya menggunakan huruf kapital. Aku punya usul. Nah, aku ini adalah nama sapaan karena ini mewakili si Udin. Aku. Jadi dia menggunakan huruf kapital. Bagaimana ini awal kalimat? Nah, itulah penggunaan huruf kapital, yaitu awal kalimat, nama orang, dan nama sapaan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sekarang kita lihat lagi teks bacaan berikut. Sama-sama kita baca ya. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14.00.
Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Berdasarkan teks yang singkat ini, ternyata kita bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jam berapa Udin dan teman-teman latihan menari? Di sini menggunakan kata tanya berapa. Jawabannya adalah pukul 14.00. Kedua, siapa yang melatih Udin dan teman-temannya menari? Di sini menggunakan kata tanya siapa. Jawabannya yang melatih Udin dan teman-temannya menari adalah Kak Mutiara. Di ruang mana Udin dan teman-teman latihan menari? Di sini menggunakan kata di mana. Jawabannya adalah di ruang tengah. Kita lihat lagi dari teks yang singkat ini. Ternyata kita bisa melihat penggunaan huruf kapital itu tidak hanya untuk awal kalimat, tetapi juga digunakan untuk huruf pertama nama orang dan judul pada bacaan. Di sini kita lihat, judul bacaan itu setiap kata itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Lihat di sini, M menjaga, keselamatan K-nya huruf besar, latihan L-nya huruf besar, kemudian tari T-nya huruf besar. Setiap kata, awal katanya itu menggunakan huruf besar. Sedangkan kata dalam ini tidak menggunakan huruf kapital. D-nya karena ini adalah kata sambung. Setiap kata sambung tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda titik. Ternyata tanda titik itu tidak hanya digunakan untuk kalimat berita, tetapi juga digunakan untuk memisahkan angka dengan keterangan waktu. Nih setelah bilangan 14 ada tanda titik. Ini adalah menunjukkan keterangan pemisah antara bilangan dengan keterangan waktu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, huruf pertamanya. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan untuk penulisan nama orang, nama sapaan pada kalimat langsung. Yang ketiga, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama nama kota, nama jalan. Sekarang untuk penggunaan tanda titik. Ternyata tanda titik tidak hanya digunakan untuk akhir kalimat berita, tetapi juga tanda titik digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahami, dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Ibu berharap kalian tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita bisa melakukan belajar seperti biasa di sekolah. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.